Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama belajar renungan firman Tuhan, kita akan mengucapkan salam revival dulu. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama langsung membuka Alkitab kita hari ini dalam Amsal 25 ayat 25. Demikianlah bunyi firman Tuhan, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Saya memberikan tema hari ini adalah kabar baik, ya. Kabar baik ini adalah merupakan jawaban dari penantian orang-orang yang menunggu kepastian, ya. Apapun situasi dan keadaannya ketika seseorang ada yang dinantikan, ada yang ditunggu dari apa yang dia alami, maka yang diinginkan dari seseorang itu adalah ada kabar yang melegakan jiwanya, ada kabar baik, ya. Dalam kesesakan, dalam penderitaan, pergumulan, maka yang menjadi kekuatan adalah saat mendengar ada kabar baik. Tentu saja Bapak Ibu, ketika kita ada di rumah atau mungkin ada anggota keluarga kita keluar kota dan lain sebagainya, yang kita nantikan juga adalah merupakan kabar baik. Waktu kita menghadapi masalah dan pergumulan, bagaimana kira-kira jalan keluarnya, maka yang kita nantikan juga adalah kabar baik. Nah, kabar baik yang akan kita pelajari hari ini adalah kabar baik yang bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan kita secara jasmani saja. Apa yang dapat kita pelajari hari ini tentang kabar baik? Yang saya catat adalah kabar baik bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, adalah karena kita diampuni. Kebahagiaan dari orang-orang yang bersalah adalah ketika kesalahannya diampuni. Dikatakan firman Tuhan, semua manusia telah berbuat dosa, telah melakukan pelanggaran, telah melakukan kesalahan-kesalahan, dan seharusnya orang-orang yang melakukan kesalahan itu mendapatkan hukuman. Tetapi kita mendapatkan kabar baik bahwa kita, orang-orang yang berdosa ini, diberikan pengampunan. Kita diampuni oleh Tuhan. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Luar biasa, pengampunan dosa. Saat kita percaya kepada Yesus, maka semua kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena di sana dikatakan pengampunan yang dilakukan oleh Tuhan itu karena kekayaan kasih karunia-Nya. Kasih-Nya Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Karena kasih Tuhan yang besar itu Bapak Ibu, kita memperoleh pengampunan. Roma 4 ayat 7 dan 8. Roma 4 ayat 7 dan 8, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Haleluya. Ini adalah kabar baik Bapak Ibu. Orang-orang yang melakukan pelanggaran, orang-orang yang melakukan kesalahan, seharusnya dia terima penghukuman. Tetapi kita, kalau percaya kepada Yesus, hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan segala pelanggaran dosanya itu diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bukan itu saja, ya. Kesalahan, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Yang kedua yang saya catat adalah yang menjadi kabar baik. Setelah kita diampuni, kita tidak hanya sebatas diampuni begitu saja, tetapi justru kita juga dibebaskan dari hukuman kekal. Karena penghukumannya itu digantikan oleh Tuhan Yesus. Yesus karena kasih-Nya yang besar kepada kita, tidak mau kita ini yang dikasihi mengalami penghukuman. Itu sebabnya penghukuman
hukuman itu digantikan oleh Yesus di atas kayu salib, supaya kita yang percaya kepada Dia, kita tidak mengalami penghukuman, kita dibebaskan dari penghukuman itu. Roma 8 ya. Roma 8 ayat 1 dan 3. Jadi Yesus datang bukan hanya mengampuni, tetapi membebaskan kita dari hukuman kekal. Roma 8 ayat 1 dan 3, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Allah di dalam Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia daging, menggantikan kita untuk menebus dosa kita, supaya kita tidak mengalami penghukuman, tetapi penghukuman itu digantikan oleh daging di dalam Yesus. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur karena apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, mustahil dilakukan oleh hukum Taurat dikatakan, itu dilakukan oleh Allah sendiri dengan cara mengirimkan Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Yang ketiga, ya, kalau yang pertama tadi kita menerima pengampunan, kabar baik. Yang kedua, kita dibebaskan dari hukuman kekal. Yang ketiga, kita terima hidup kekal, tidak mengalami penghukuman, tetapi kita justru digantikan dengan menerima hidup kekal. Ini adalah merupakan paket yang sempurna, Bapak Ibu, ya. Kita menerima keselamatan, ini adalah sempurna dari kasih karunia-Nya Tuhan yang diberikan Allah oleh Yesus Kristus bagi kita. Di dunia tidak ada jaminan kekekalan, tetapi di dalam Yesus Dia berjanji memberikan hidup yang kekal lewat kematian daripada Tuhan. Ini adalah tujuan akhir dari iman kita kepada Yesus. Perjalanan hidup kita di dalam dunia ini, kita memiliki pengharapan di dalam janji-janjinya Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, membebaskan kita dari hukuman, dan memberikan hadiah yaitu hidup kekal di sorga bersama-sama dengan Dia. Ini adalah harapan kita. Kita mau pegang janji firman Tuhan ini, kita mau mengimani dan terus memegang iman kita kepada Yesus sampai kita menerima janji itu sepenuhnya pada waktunya nanti. Yohanes pasal 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Luar biasa janji dari firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, iman kita pertahankan untuk terus mengasihi Tuhan, untuk hidup di dalam beriman kepada Tuhan, maka kabar baik ini menjadi sukacita. Kabar baik ini menjadi pengharapan yang luar biasa bagi kita. Tidak ada kabar baik yang melebihi dari ketiga hal ini, Bapak Ibu. Diampuni, dibebaskan, dan juga menerima hidup yang kekal. Kalau Tuhan Yesus memberikan hal-hal yang sifatnya kekekalan, apalagi hal-hal yang tidak kekal di dalam dunia ini, ya mungkin kebutuhan atau apapun yang menjadi kebutuhan kita di dalam dunia ini adalah hal yang kecil, Bapak Ibu. Karena kalau kekekalan, keselamatan saja dikerjakan dan diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka apa yang kita butuhkan di dunia ini pun Tuhan pasti memberikan dan mencukupkan kepada kita. Kabar baik ini akan terus membawa kita untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Lalu bagaimanakah respon kita dengan kabar baik yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya? Kita harus meresponinya dengan tetap mempercayainya. Percaya bahwa apa kabar berita dari firman yang kita terima itu adalah perkataan dan janji dari Allah sendiri, dan kita harus mempercayainya. Caranya seperti apa? Kita melakukan dengan tindakan iman.
Dan tindakan iman itu seperti apa? Kita mau semakin mengenal Tuhan lewat membaca firman Tuhan. Kita memiliki pengenalan pribadi lewat persekutuan pribadi, kita berdoa untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kemudian kita juga melakukan firman di dalam hidup kita sehari-hari. Ini adalah tindakan, ini adalah respon orang-orang yang percaya akan janji Tuhan, meresponi apa yang menjadi perkataan-perkataan firman Tuhan. Roma 4 ayat 20 sampai 25, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Luar biasa Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang kita boleh dengar pada hari ini. Saya percaya bahwa kabar baik ini menjadi kabar sukacita, kabar yang akan terus membawa kita hidup di dalam Dia. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap hari. Kiranya setiap firman Tuhan itu akan menguatkan dan memberkati Bapak Ibu senantiasa. Apabila Bapak Ibu ingin menyalurkan doa secara khusus ataupun menyampaikan kesaksian, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terus saling mendukung, saling berbagi untuk kita bertumbuh di dalam Dia. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu adalah iya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran. Biarlah kami bersukacita. Kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena kami percaya akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi kabar baik untuk kami. Karena kami tahu kalau kami ada sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Dan kalau kami diselamatkan, terima hidup kekal, dosa kami diampuni, itu juga adalah berkat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCAD Magelang, untuk kami senantiasa percaya dan setia hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah mengingat umat-umat-Mu GPDI LCAD. Engkau akan memberkati umat-umat-Mu yang takut akan Engkau. Diberkatilah kami umat-umat-Mu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih, kami menerima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.